Welcome to Haibung Talks, ruang percakapan hangat, asik, santai, tapi tetap menginspirasi. I'm your host Fajrul Kausar akan memandu langsung percakapan kali ini. So make sure you are clear, enjoy, and have a good time. Di umur yang terbilang masih muda gini, di mana rata-rata anak-anak masih pada main, nongkrong, senang-senang, ini orang udah banyak mengeksekusi ide-idenya nih. Mulai dari clothingan, F&B, dan banyak lagi. Welcome Bagas Angga Wildan, selamat datang di podcastnya Hebung. Sehat guys? Halo, sehat. Alhamdulillah, lu gimana Jin, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih pandemi nih? Bisnis lancar? Aduh, ya jujur aja bisnis pandemi ini banyak yang naik turun ya, kita nggak bisa pungkiri, tapi sebisa mungkin kita selalu cari solusinya lah, gimana solving this problem, kayak gitulah paling. Yeah. Jadi di sini pendengar sekalian kita bakal ngomongin tentang confidence and creativity anak-anak milenial nih. Sebelumnya gue mau nanya nih guys. Iya. Orang-orang mengenal lu itu kayak gimana sih guys? Jadi jujur gue saat gue waktu SMA atau SMP mungkin gue termasuk anak yang jarang nongkrong, jadi orang tuh nggak terlalu notice lah gue gimana. Cuma semenjak gue kuliah, gue masuk kuliah bareng lo juga kan. Nah, di kuliah ini teman-temannya tuh bener-bener kalau menurut gue tuh produktif banget. Nah di sini nih di semester pertama sampai semester kedua gue tuh bener-bener nyibukin sama hal-hal produktif, sampai kadang tuh gue bener-bener nggak ada waktu deh buat main sama teman-teman SMA ataupun SMP. Nah kalau setelah gue masuk SMA, gue tuh dikenal orang-orang mungkin sebagai apa ya, ada beberapa orang yang ngomongin gue, gila lu apa aja dikerjain, gila lu apa aja dibikin, gitu sih paling. Ya banyak banget sih guys, gila sih emang anjir. Terus nih guys, lu mulai membangun usaha lu itu dari umur berapa aja sih? Berapa sih guys? Oh iya ya. Sebenarnya gue itu usaha itu mulai dari kelas 3 SMP waktu itu, gue inget banget. 3 SMP itu, ini gue jelasin gak apa-apa kan usahanya Jin? Jelasin aja. Usaha apa jadi tuh? Waktu itu kelas 3 SMP. Nah, gue kelas 3 SMP itu, gue itu pertama banget gue masuk ke istilahnya dunia bisnis atau perdagangan tuh, gue di SMP gue itu gue jualan baju bola, karena di saat itu eventnya tuh lagi Piala Dunia 2014. Gue jualan baju bola tuh dari kelas ke kelas gitu. Itu pertama dari situ. Oh iya benar Piala Dunia dulu ya. Terus? Iya. Banyak tuh untung tuh guys. Itu rata-rata anak-anak pada mesen ke lu tuh. Iya. Anak SMP gue pada mesen ke gue. Gue jujur, gue bener-bener tadinya tuh gue bener-bener nggak pernah Jin minta duit ke orang, nggak pernah gue nyari duit sendiri tuh nggak pernah. Gue selalu minta duit ke orang tua. Jadi sebenarnya gue mulai usaha itu karena memang di waktu itu kondisi ekonomi keluarga gue tuh agak sedikit turun. Sampai ada saat dimana gue biasanya tuh ke mall seminggu sekali. Gue itu ngomong ke bokap gue, "Pak, ayo ke mall," gitu. Terus bokap gue sempat bilang, "Nanti dulu ya, papa nggak punya duit," gitu. Nah di situ gue realize, wah ada yang beda nih, ada yang salah nih. Di situ gue sadar ketika misalkan amit-amit orang tua gue dipanggil yang di atas, kalau gue nggak punya skill atau gue nggak punya apapun, gue bisa habis. Adik gue ada 2, gue anak pertama, tanggung jawab gue pasti gede. Nah dari situ gue mulai kecil-kecilan lah. Nah dari jualan baju bola itu gue sampai kaget kalau di waktu itu kan Piala Dunia sebulan tuh. Iya, sebulan. Piala Dunia itu sebulan. Gue itu di akhir Piala Dunia itu ngerekap, gue tuh jualan sendiri tuh Jin ke kelas. Ada yang mau beli baju bola nggak? Harganya segini. Waktu itu teman-teman pada mau beli kan, karena pada nonton juga tuh waktu SMP. Itu gue bener-bener gue kaget, gue di akhir Piala Dunia gue rekap, gue tuh profit dapet 3 juta sebulan. Gitu kaget. Itu anak kelas 3 SMP tuh guys. Bener-bener. Iya, kelas 3 SMP. Gue tuh kaget kayak, demi apa gue bisa ngasilin uang segini? Gitu, gue kaget. Yang biasanya gue cuma minta, akhirnya gue bisa ngasilin sendiri. Nah dari situ gue baru, wah kayaknya gue baru nemu lah serap gue, passion gue tuh kayaknya di bisnis gitu. Gitu. Wah sih mantep sih itu.
kalau ada event-event kayak gitu jualan apalagi ke anak-anak ya. Iya baik ya. Iya. Tapi untungnya nggak tahu kenapa di situ gue mikirnya gue suka bola, gue jualan baju bola aja deh. Untungnya laku, alhamdulillah. Iya benar. Kalau bikin brand sendiri guys yang ada namanya itu pas kapan tuh mulai? Pertama kali tuh gue bikin brand sendiri itu setelah lulus SMA, setelah UN tuh gue sama teman gue bertiga, total berempat itu gue bikin. Tadinya di SMA gue itu temen gue itu suka bikin baju iseng-iseng Jin. Jadi suka bikin baju yang gambar muka temennya yang lucu-lucu lah, yang komuk-komuk tuh dijadiin baju. Iya. Nah, suatu saat dia tuh nawarin ke gue satu desainnya tuh jadi dipakai di desain pertama clothing brand gue. Terus waktu dia nawarin malam-malam jam 2 subuh, dia bilang, gas tolongnya dibeli gini-gini biar habis. Terus gue ngeliat, wah ini desainnya lumayan. Terus gue bilang aja, kenapa kita nggak bikin clothing brand aja sendiri? Terus dia nanya, clothing brand gimana? Iya, kita bikin clothing brand sendiri, merek sendiri, desain sendiri, produksi baju, nanti kita jual-jualin. Nah akhirnya mulai di situ, nggak lama rapat, meeting, ketemu, habis itu kita baru mulai bikin clothing brand. Sampai alhamdulillah udah setahun lebih, dan setiap season alhamdulillah tuh bajunya alhamdulillah habis semua gitu. Jadi di umur berapa sih kita sampai SMA? Umur 18 tahun ya? Iya, 18. 18 ya, 18. Iya. Lo kepikiran bikin brand sendiri sama anak-anak, teman-teman lo gak? Padahal kan umur segitu tuh kayak kita tuh masih main-main gitu guys, masih main-main, masih senang ya nongkrong baik, ngobrol apa, buat cewek gitu-gitu. Kok lu bisa buat motivasi sih guys kayak gitu buat itu? Atau lu mulai aja deh dulu gitu. Gimana sih? Sebenarnya Jin, mulai dari SMA kelas 2 itu gue udah mulai agak cenderung oke, gue nanti kuliah gue pengen jurusan bisnis deh, passion gue mau di bisnis. Nah, gue merasa SMA itu adalah fase dimana gue itu masih harus belajar fokus, karena orang tua gue bilang, walaupun kamu udah bisa ngasilin duit di waktu SMA itu tetap tugas kamu tuh sebagai belajar. Nah, gue tuh udah menunggu lama tuh momen-momen gue lulus dari SMA, karena gue ngerasanya gini, gue masih SMA, habis itu kayak gue masih ngerasa kayak gue tuh masih berada dalam apa ya, bisa dibilang kandang burung lah, bisa dibilang ya kalau istilahnya. Nah, gue tuh menunggu kapan nih kandang dibuka nih. Nah, menurut gue kandang burung gue itu dibuka ketika gue tuh lulus SMA. Jadi setelah SMA gue langsung, wah gila, gue bikin apa nih, gue langsung kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu opportunity yang datang memang gue bikin clothing brand sama teman-teman gue gitu. Tapi kalau bikin usaha tuh ya itu ya harus dari spontan gitu nggak sih guys, ngomong spontan, bikin ini yuk ngelihat ada potensi dikit, deh kita bikin ini yuk, gitu nggak sih guys? Kalau menurut gue momennya masing-masing beda-beda ya. Mungkin kalau gue itu sebenarnya kalau gue pribadi gue berpikir itu ketika mau bisnis itu sebenarnya kalau menurut gue ada dua tipe momen ya, atau misalkan dua kategori lah. Yang pertama kita mulai dulu yang dari hal yang kita suka deh. Misalkan gue tadinya suka bola, gue jualan baju bola. Gue suka baju-baju kaos yang desainnya bagus-bagus, gue bikin clothing brand. Nah, dan yang kedua sebenarnya yang lebih bukan idealis ya, yang lebih oportunis lagi. Kalau mau bikin bisnis itu kita mesti lihat kebutuhan masyarakat, apa yang masyarakat butuhin sih. Nah, kita baru bikin bisnisnya. Biasanya sih gitu. Itu lebih kayak mungkin lebih yang terkonsep gitu ya, yang udah terencana, planning yang matang, validasi bisnis dan lain. Iya. Kayak mungkin lo punya momen tersendiri bisa di Haibung kan, rame-rame sama teman-teman kan. Nih awalnya rata-rata anak-anak tuh pada suka minder nggak sih guys, kayak nggak pede nih, gue ada ide tapi nggak pede, takut diomongin teman gue lah, takut nggak laku lah. Kalau dari lu gimana dengan statement kayak gitu? Gue melihat nggak pede itu menurut gue karena udah ada sebuah tindakan yang teman-temannya lakukan kepada kita. Kayak gini misalkan, dia nggak pede jualan karena memang mungkin di masa-masa
SMA atau SMP, orang berjualan itu image-nya lo tuh nggak punya duit, lo tuh istilahnya apalah ya, bahasa kasarnya tuh ya lo nggak punya duit lah, lo makanya jualan gitu. Padahal sebenarnya jualan itu image-nya itu nggak buruk. Bahkan kalau menurut gue dengan berjualan itu kita jadi tahu gimana rasanya ditolak, gimana kita harus improve diri kita, gimana cara improve marketing kita, gimana cara improve barang yang kita jual. Nah, jadi kalau menurut gue minder-minder itu sebenarnya awal-awal pasti ada, tapi yang harus dipikirkan begini, emang minder lo itu mau bawa lo kemana sih? Minder itu kan jatuhnya gengsi ya, Jin ya? Gengsi. Bener. Nah, lo kalau mau ngikutin gengsi terus, lo kalau menurut gue berpikir di saat itu, kalau gue ngikutin gengsi terus, gue nggak akan kemana-mana dan gue nggak akan jadi apa-apa. Jadi pilihannya cuma dua, ikutin gengsi lo jadi nggak apa-apa, atau keluar dari zona nyaman, nggak usah pikirin itu mau gengsi mau apa, ya jalanin aja. Karena menurut gue, minderlah ketika kita itu kerjaannya nggak punya skill apa-apa dan terus-terusan minta ke duit orang tua, kerjaannya nongkrong segala macam nggak jelas. Jadi menurut gue minderlah ketika lo tuh nggak punya skill apa-apa dibanding lo itu berjualan dan usaha dan lain-lain gitu. Kalau menurut gue sih. Nih kalau ngomongin skill nih guys ya, kayak ada nggak sih yang anak-anak masih gue tuh bisanya apa ya? Gue kok nggak kreatif ya, kok gue mentok mulu ya. Menurut lu gimana sih kayak kita ngegali nih potensi yang ada di diri kita supaya bisa berkembang dan dinikmati orang juga, banyak ide-ide kita gitu. Menurut lu gimana tuh guys? Nah, oke. Jadi ada juga banyak yang ngomong ke gue juga setelah sekarang ini ya, setelah gue menekuni bisnis selama setahun ini, maksudnya setahun kebelakangan ini, banyak yang minta gue buat istilahnya ketemu ngobrol tentang bisnis atau bahkan mau ngajakin bisnis bareng. Tapi ketika gue tanya, lo ada ide apa? Terus dia bilang, apa ya? Gue juga nggak tahu. Nah, kalau menurut gue banyak juga nggak sedikit orang yang ketika temennya punya bisnis itu juga ikut-ikutan pengen punya bisnis. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kesalahannya di sini, ketika orang yang memang benar passion dalam buat bisnis, dia pasti research dulu, Jin. Lo juga pasti bikin Haibung tuh research dulu kan, apa yang dibutuhin, gimana caranya gitu kan. Nah, ada yang orang memang berpikir bahwa nggak usah research dulu, yang penting gue mulai aja dulu. Kalau menurut gue, mulai aja dulu tanpa kita research, tanpa kita cari pengetahuan dulu sebelum kita masuk ke bidang itu juga salah sebenarnya. Jadi kadang, nah itu yang bikin pemikiran kita mentok karena kita nggak tahu nih kira-kira apa yang kita mau masuk di bidang apa, gimana caranya. Jadi saran gue, ketika lo pengen bikin usaha atau bisnis, lo research dulu deh kira-kira lo mau masuk dari bidang mana, dari apa yang lo suka, apa yang dari masyarakat butuh. Nah kalau setelah itu lo pilih satu bidang, lo pelajarin dulu tuh bidangnya sebelum mulai. Lo pelajarin gimana cara mulainya, gimana konsepnya, terus apa yang buat produk lo tuh beda sama orang-orang lain. Nah baru dari situ lo cari partner, atau misalkan mau sendiri ya boleh, baru launching bisnisnya. Jadi jangan sebelum launching bisnis tuh jadi ya nggak boleh asal-asalan juga gitu. Kita harus research dulu. Itu sih menurut gue, Jin. Iya, kayak ada yang bilang tuh namanya usaha ya rugi itu biasa lah. Ya sebisa mungkin kita hindar rugi dan cara mengkonsepin itu kan. Kadang ada yang bilang namanya juga usaha, ada ruginya cuy. Tapi nggak gitu juga kan sebenarnya. Nah, ngomongin itu nih. Iya. Rata-rata nih guys. Anak seumuran kita kan pada ngebangun bisnis sama teman-teman mereka sendiri nih, ya nggak sih? Pada bangun bisnis sama teman-teman kita sendiri. Seberapa besar pengaruh circle pertemanan bagi orang-orang yang mau membangun bisnis, membangun kreativitas? Kalau menurut gue, pengaruh circle kita itu benar-benar di masa SMA sampai kuliah itu benar-benar gede banget. Karena kalau menurut gue, karakter kita juga ditentukan oleh circle kita sendiri. Kalau circle lo itu buruk, ya kebanyakan mostly lo juga bakal ke bawah-bawah buruk. Tapi kalau circle lo bagus, itu bakal ke bawah-bawah bagus juga. Jadi kalau menurut gue dampaknya benar-benar gede banget. Jadi gue juga selalu membawa atau mengajak teman-teman yang mungkin tadinya belum produktif kayak masuk ke circle gue tuh biar ikut produktif juga gitu. Karena
alhamdulillah teman-teman gue, kita nongkrong, kita main, tapi kita sambil bikin sesuatu gitu. Nah itu kayak lu juga gue ngeliat, gue biasa ngeliat lu di kampus kan, di kantin biasanya lagi nulis konsep ini apa sih, ini konsep gini-gini, tapi lu sambil ngopi, sambil nongkrong, sambil ngobrol gitu kan. Jadi kayak nongkrong tuh gitu. Pulang-pulang ada hasilnya gitu. Kalau nongkrong ngobrol nggak jelas, ada ide sama dambu. Nah itu kalau menurut gue ya Jin ya, ada peribahasa nikmatin waktu muda selagi lo masih muda gitu kan. Sebenarnya menurut gue lo dengan lo bikin bisnis, lo masih bisa nikmatin sama teman-teman lo bisa bikin bisnis sama teman-teman lo ketika lo keluar, lo nongkrong tapi sambil bikin konsep kan sama aja sebenarnya. Waktunya jadi nggak kebuang-buang sia-sia kan? Benar banget sih. Jadi aja sih kayak bisa kalau menurut gue tetap bisa. Kayaknya sayangin statement kayak gitu. Ada juga yang bilang, nah kalau lu baru sukses, aduh nggak sih itu. Kalau menurut gue itu omongan old school nggak sih? Iya itu tuh old school. Kayak ya udah gue udah mentok nih, nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya udah gue nggak baik-baik dah. Iya. Circle-nya juga bisa dibilang toxic sih gitu. Nah kalau ngomongin bikin usaha sama temen nih, lo kan rata-rata usaha lo sama temen nih, gimana sih? Kan ada yang bilang usaha sama temen tuh takutnya bikin berantem nih, suka duka lu nih bikin usaha sama temen, ada permasalahan sampai teguran apa gimana? Ada guys, itu ceritain guys. Ada pasti ada. Jadi begini, bener. Jadi gue itu sebenarnya pertama bikin clothing brand gue itu, gue melihat teman terdekat gue dan yang menurut gue paling logis siapa sih, akhirnya gue ajak. Tapi alhamdulillahnya teman-teman gue itu yang di clothing brand itu pada bener-bener bisa ngisi kekurangan satu sama lain lah. Tapi memang harus gue akui sekarang, kalau misalkan gue boleh bilang, sebenarnya ketika lo bisnis tuh boleh sama temen, tapi lo harus bedain hubungan pertemanan lo dan hubungan bisnis lo. Kayak tadinya gue itu sama temen gue yang di clothing brand ini bener-bener nggak pernah lah ada maksudnya perdebatan sampai akhirnya ketika bikin clothing brand ini ada tuh sampai di waktu-waktunya itu benar-benar debat gitu. Tapi gue selalu ketika selesai dalam urusan kerjaan, gue selalu bilang no offense, ini buat kemajuan bisnis kita. Ya wajar aja kalau menurut gue diskusi-diskusi yang memang temponya agak naik ini, karena mungkin masing-masing dari kita tuh pengen bisnis kita ini maju dan punya idenya masing-masing. Jadi tergantung gimana kita nyikapinnya aja sih gitu. Dan kalau menurut gue sekarang, kalau lu pengen bikin bisnis sama temen, boleh, nggak apa-apa, bagus, cari temen yang produktif. Tapi di bisnis tuh lu mesti saklek, nggak boleh nggak enakan, nggak boleh lu ngerasa ketika temen lu nggak ngelakuin apa-apa di job desk-nya, lu nggak boleh dia temen gue, lu nggak enak, nggak boleh. Pokoknya benar-benar harus saklek, dibanding nanti udah melangkah jauh, lu gondok sama dia, lu tahan, nanti di ending lu benar-benar marah dan pertemanan lu bisa bubar gitu. Tapi salah juga sih kalau misalnya nih kita bangun bisnis nih sama teman-teman kita, tapi misalnya nih satu orang ngasih statement semuanya setuju, itu salah juga nggak sih? Kayak yang lain tuh nggak ada ide berarti kan, kayak yang lain setuju ikut aja gitu, kayak nggak bagus juga nggak sih? Jadi kalau bisa ya harus ngasih ide masing-masing gitu kan, supaya buat ujungnya kemajuan bisnis kita sama-sama kan. Iya, percakapannya harus dua arah sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ya, menurut gue kalau misalkan manusia itu nggak ada yang benar-benar sempurna sih. Lo bisa ngasih ide A, belum tentu itu sependapat dengan B, C, D lainnya. Jadi kalau menurut gue pribadi, kalau memang lo mengutarakan ide lo berulang-ulang kali dan yang lain cuma iya doang, berarti yang salah itu partner lo, bukan lo nya. Berarti partner lo yang udah punya feeling sendiri. Kalau menurut gue sih gitu. Benar. Ini guys ya. Kalau ngomongin kita ngebangun bisnis tuh, pasti ada namanya kegagalan. Gagal terpahit yang pernah lo alamin itu apa guys? Kayak lo pernah rugi berapa gitu apa gimana? Sebenarnya gue itu gue tidak pernah memperhitungkan gue itu rugi berapa rupiah gitu, nggak pernah. Cuma kegagalan terbesar itu
menurut gue di saat ada bisnis gue yang nggak perform dan akhirnya nggak jalan lagi, itu pasti ada dan itu wajar gitu kan. Nah, kalau misalkan gue justru pernah mengalami kerugian besar itu bukan dalam bisnis tapi dalam investasi. Jadi gue waktu itu coba main saham dan gue di saat itu belum terlalu ngerti gimana caranya, dan di saat itu gue loss itu sekitar $180. Itu menurut gue itu bener-bener wah gila, ini parah banget deh gitu. Nah, jadi kegagalan terbesarnya paling sedih aja, kayak kita semangat nih bikin bisnis tapi akhirnya memang kondisinya tidak berjalan dengan baik, bisnisnya nggak ada penjualan atau gimana dan akhirnya nggak jalan lagi. Itu sih yang paling sedih sih. Tapi ya kalau menurut gue Jin ya, selagi kita muda, selagi kita masih tinggal sama orang tua, selagi kita belum berkeluarga, menurut gue ketika lo jatuh 1000 kali, lo harus bangkit 1001 kali. Kenapa? Karena lo masih ada yang mayungin, keluarga lo tuh yang mayungin. Nanti ada saatnya menurut gue di mana ada estafet ekonomi dari orang tua lu ke lu, yang dari mana biasanya orang tua lu kerja buat ngehidupin lo, nyekolahin lo, kuliahin lo, ada saat dimana lo harus kerja untuk membiayai keluarga lo gitu. Jadi menurut gue itu sih poinnya sih. Terus guys, kan ada juga nih anak-anak kan pada macam-macam ya. Ada yang idenya kece tapi modalnya nggak ada. Kan kebanyakan kayak gitu kan, kayak uang sendiri. Menurut lo gimana tuh buat orang-orang yang kayak gitu? Nah, jadi banyak juga yang ngobrol ke gue kayak, aduh gue pengen bikin ini tapi modal nggak ada, atau ada yang punya modal tapi nggak punya ide, atau dia termasuk SDM yang bagus tapi dia nggak ada pemodal dan nggak punya ide juga gitu. Jadi menurut gue tips dari gue itu sebenarnya gampang Jin. Ketika lo punya modal, lo cari temen lo yang punya ide. Ketika lo punya ide, lo cari temen lo yang punya modal. Tapi ketika lo merasa SDM lo bagus, lo cari temen lo yang punya modal sama temen lo yang punya ide. Disinergiin aja, pasti nanti ketemu gitu. Jadi kalau menurut gue bukan halangan buat zaman sekarang tuh mau bikin usaha tapi takut nggak ada ide, nggak ada modal. Lo bisa pinter-pinter lah menurut gue buat nyari-nyari investor, atau misalkan nyari yang memang punya ide atau memang yang bisa running the business. Ya menurut gue bisa lah gitu kan. Jadi tinggal dicari aja ketika lo kekurangannya di mana, itu yang dicari kalau menurut gue sih gitu. Yang penting niat aja dulu ya, niat eksekusi. Iya, eksekusi jangan ditunda-tunda. Kalau punya ide jangan ditunda-tunda. Cari kontak teman yang ada modal gitu-gitu ya. Iya benar-benar. Karena pasti ketika lo punya satu gagasan atau misalkan rencana, lo tunda-tunda itu pasti bakal ngilang aja, bener ya? Iya bener, hilang banget anjir. Hilang kan? Kayak lo diemin, kalau ibarat makanan didiemin aja basi lama-lama. Iya basi jadinya. Apalagi sekarang zamannya lomba-lomba kompetisi, lu pelat eksekusi ide lu aja udah bisa diambil orang kayak gitu kan. Kayak lu punya ide nih, lu punya ide satu nih, bisa jadi ada 1000 orang punya ide sama lu gitu kan. Sama kayak lu tuh sama ada 1000 orang, jadi siapa yang cepat itu yang dapat. Begitu kan guys sekarang. Iya bener. Momentum tuh bener-bener mungkin ketika Ajin kepikiran bikin Haibung, ketika Ajin di saat itu mikir ntar dulu deh, bisa jadi itu nguap dan ada satu orang atau misalkan satu kumpulan yang bikin model kayak Haibung, nanti lu baru nyesel, aduh ini ide dan konsep gua nih gitu. Jadi momen menurut gua nggak bisa datang 2 kali sih. Kesempatan nggak bakal datang 2 kali dan cepat benar. Benar. Guys, terakhir nih guys ya, pesan atau saran lo nih buat anak-anak muda yang mau bangun bisnis tapi masih insecure, masih ngerasa kurang, nggak tahu memulainya dari gimana itu? Kalau menurut gue, pesan gue sebagai anak muda juga, anak kuliahan, kepada orang-orang atau misalkan anak-anak juga yang pengen bikin bisnis, yang pertama, lo nggak usah takut dulu bisnis lo bakal disukain orang apa enggak. Yang penting menurut gue ketika lo ngekonsepin suatu usaha lo dengan bagus, pasti orang
mostly lah pasti bakal suka juga. Nah, habis itu sebelum lo terjun, lo juga jangan asal terjun, jangan asal launching. Lo bikin dulu konsepnya, lo research dulu tentang hal-hal yang bidangnya mau lo tuju. Jadi istilahnya ketika lo pengen masuk ke kolam renang, lo pengen nyebur, lo udah tahu panjang kolam renangnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Nah, ketika lo udah tahu itu semua, lo udah bebas, free to go, lo udah boleh nyebur. Tapi ketika lo nggak tahu panjangnya kolam renang berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa, siapa tahu itu kolam renangnya cetek, lo langsung loncat, lo kejedot yang ada. Jadi menurut gue nggak usah minder, habis itu juga konsepin dengan baik. Pokoknya satu, menurut gue hal yang terpenting ketika kita baru mulai bisnis, lo jangan lihat seberapa besar profit lo. Itu pertama, itu toxic banget Din kalau mikirin duit. Harus dipikirin yang pertama progres. Yang penting ada progres setiap bulan. Dan saran gue, lo bikin goal objektif setiap bulan. Jadi misalkan contoh simpelnya aja ya, lo pengen di bulan ini tuh penjualan lo 50 biji. Nah, kalau udah tercapai, lo naikin 2 kali lipat. Bulan depan tercapai, naikin lagi 2 kali lipat. Jadi ada selalu target-target yang buat kita ketika masuk ke bulan ke depan, oh ya target kita naik nih, kita kira-kira promosinya harus kayak gimana, kita kira-kira harus bikin improvement apa gitu. Jadi banyak juga orang yang bikin bisnis itu nggak punya monthly objektif, itu jadi jalannya stuck di tempat gitu. Jadi menurut gue harus ada monthly objektif yang buat kita tuh bakal termotivasi terus gitu, buat terus ngembangin bisnisnya, dan insya Allah bisnisnya bakal maju gitu. Kalau gue, kesalahan gue pertama bikin Haibung ya, kan kayak lo bilang tadi, jangan toxic profit, itu toxic kalau lo lihat ya. Gue merasa juga guys dari pengalaman ya, kayak gue kan media di otak gue pertama kali gimana nih validate bisnis gue, gimana gue dapet profit, sedangkan konten gue itu masih dikit banget tuh. Jadi kayak itu kesalahan terbesar gue pertama kali ngebangun Haibung. Seharusnya gue konten terus yang ngasih impact, yang ngasih dampak di setiap banyak orang tuh, gimana caranya gue bikin tuh. Gue malah mikir gimana gue duitin ini, itu kesalahan terbesar. Ya, itu emang bener sih. Nah nih coba kalau coba sebutin satu kata yang menggambarkan yang bakal gue sebut ini, paham nggak? Ya oke. Anak muda di otak lo apa tuh? Muda. Potensial. Oke. Thank you banget guys sudah sharing. Semoga. Oke, thank you banget Aji. Sama-sama. Semoga para pendengar bisa dapat ilmu atau wawasan baru sih. Kalau misalnya ada orang-orang mau nanya lu kontak kemana guys? Nggak tahu ada orang yang kalau tahu ada orang yang mau gitu atau sama mau sharing sama lu atau gimana, kontak kemana tuh? Boleh kontak ke Instagram aja, DM gue di bagasangga_7 gitu. Mau clothingan lu sebutin? Jangan lupa follow aku. boleh. Jadi kalian promosi gratis boleh ya? Iya, boleh. Nah, clothingan gue tuh namanya cultural.logic. Gue juga baru kemarin bikin restoran tempat makan namanya goyang.lidah. Terus gue next juga memang ada proyek-proyek lagi yang memang belum launching gitu. Dan gue juga ngejalanin semuanya dengan have fun, jadi enjoy aja sih. Thank you banget guys. Makasih Bung Dona yang udah sukses terus Bro Aji. Ayo, sukses juga guys. Makasih Bung Dona yang udah dengerin. Salam hangat, terus sabar proses dari Haibung untuk